kasus Bilqis, dan hal ini didapatkan dari hasil pemeriksaan proses penyidikan yang dilaksanakan. Kemudian kami sampaikan dari tersangka SY itu diakui telah memiliki 5 orang anak, dan pada tahun 2022-23 tersangka telah menyerahkan 3 anaknya untuk diadopsi oleh orang yang tidak dikenal di Makassar. Di Makassar hanya dengan menerima uang 300.000. Kemudian masih ada pemeriksaan lebih lanjut terkait siapa yang mengadopsi dan bagaimana prosesnya. Ini sedang kita dalami untuk kira-kira kita mengetahui, dan ini disampaikan bahwa oleh yang bersangkutan adalah warga Makassar. Kemudian yang bersangkutan masih merawat 2 orang anaknya yang saat ini dititipkan di UPTD PPA Kota Makassar. Kemudian dari tersangka NH, di mana berasal dari yang berdomisili di Sukoharjo, sejak Mei 2025 aktif menjadi perantara adopsi ilegal melalui medsos Facebook dan IG. Kemudian pada bulan Agustus ini sudah melaksanakan 2 kali menjadi perantara adopsi bayi dari ibu kandung di Jakarta kepada MA dengan imbalan 1 juta dan 1,3 juta. Ini tersangka MA. Kemudian dari tersangka MA ini domisili di Jambi, berperan sebagai pembeli dan penjual kembali bayi anak ke salah satu kelompok suku di Jambi melalui L, di mana bulan Agustus sampai dengan September 2025 telah melakukan sedikitnya 7 kali transaksi jual beli anak dengan membeli dari ibu kandung dengan harga antara 16 juta sampai 22 juta dan menjual ke salah satu kelompok di Jambi sebesar 26 juta sampai 28 juta. Ini hasil pengembangan. Kemudian saudara AS dibantu oleh seorang supir untuk mengantar anak ataupun korban di Jambi dan diserahkan kepada L, itu dengan total jumlah anak 9 kasus, 9 anak. Kemudian saat ini tim dari Barreskrim Polri, dalam hari ini Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri dan Direktorat PPA BPO juga terus mengasistensi perkara ini, dan kami dari penyidik Polda Sulawesi Selatan dengan hasil gelar, kami sudah mendapatkan hasil gelar, insya Allah akan nambah 1 tersangka. Lebih lanjut ini apakah nanti kita dalami di Sukoharjo, di Jogja maupun di Jakarta, ini akan terus kita dalami. Dalam waktu dekat nanti akan disampaikan kalau sudah ada proses penangkapan. Memang kami masih melihat kepada TKP ataupun yurisdiksi yang ada di Polda Sulawesi Selatan. Ini sementara yang perkembangan terkait kasus Bilqis. Kemudian terkait dengan perang kelompok di Kecamatan Talo, di mana kita ketahui bersama tanggal 16 November ada seorang atas nama C, umur 37 tahun, asal Sapiria, terkena peluru senapan angin pada bagian kepala dan meninggal dunia setelah dilakukan operasi di Rumah Sakit Akademis Makassar. Sebagai awal, kejadian ini tidak dilaporkan kepada kepolisian, sehingga kami tidak bisa antisipasi lebih lanjut terkait kejadian ini. Dan setelah kami mengetahui dari pihak kepolisian, setelah dia meninggal, kemudian terjadi kerusuhan ataupun tawuran di Talo. Kemudian kerusuhan itu terjadi pada tanggal 18 November kemarin di Pekuburan Beruangin, Kecamatan Talo,
terjadi penyerangan dari kelompok pemuda Sapiria Kelurahan Limbu, Kecamatan Taluk terhadap pemuda Lorong Burta, Kecamatan Taluk, Kota Makassar, dan langsung salah satu rumah di Lorong Bugis berbatasan langsung dengan Lorong Burta dibakar, dan saat ini kerugian adalah 13 rumah di Lorong Bugis terbakar dengan pemberdayaan damkar dan anggota Polrestabes saat kemarin bisa dikendalikan. Dan saat ini untuk mencegah agar ini situasi di TKP bisa lebih terjaga dan kondusif, kami melakukan pengamanan, di mana pengamanan kami perkuatan dari Brimob dan Samapta Polda dan juga dari Polrestabes untuk sementara kami amankan dengan harapan situasi lebih kondusif. Kemudian dalam proses upaya penegakan hukum, kami terus memerintahkan kepada unit jajaran, dalam hal ini kepada Direskrim Polda Sulsel, kemudian Kapolres Tabes Makassar yang saat ini untuk sementara dijabat oleh Dansat Brimob, untuk mencari, yang pertama adalah mencari pelaku terkait kasus penembakan. Dan alhamdulillah kemarin kami anggota di lapangan sudah berhasil menangkap pelakunya, satu orang pelaku, yaitu atas nama CPT, umur 35 tahun, Kecamatan Taluk, Makassar. Kemudian untuk yang bersangkutan saat ini masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan, masih dalam proses penanganan oleh Satreskrim Polrestabes Makassar terkait perkara penembakan. Kemudian seperti yang pernah saya sampaikan saat saya menjabat sebagai Kapolda Sulsel, yang utama adalah kami tetap melaksanakan upaya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Namun kami juga akan tetap melaksanakan upaya-upaya penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan. Dalam hal ini kami sudah komitmen pelaku kejahatan penembakan kita amankan, berhasil kita amankan, kita tangkap. Kemudian terkait pidana lain, yaitu proses pembakaran, kami juga akan tetap melaksanakan penegakan hukum. Dan saat ini penanganan pembakaran dilaksanakan oleh Ditreskrim penyidik Ditreskrim Polda Sulsel. Dan tadi pagi kami sudah mengamankan satu orang pelaku pembakaran, dan kami akan terus mencari pelaku-pelaku lainnya. Itu sesuai komitmen kami dari Polda Sulsel, menjadikan Sulawesi Selatan kota yang ataupun provinsi yang aman, dan menjadikan Sulsel menjadi tempat yang paling tidak aman bagi para pelaku kejahatan. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Untuk lebih lanjut perkembangan nanti akan kami sampaikan, atau mungkin nanti dari Kapolres Tabes ataupun Direskrim melalui Kabid Humas akan sampaikan. Kiranya itu saja perkembangan terakhir situasi Kamtimas di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan. Terima kasih.